ketidakadilan sosial ini maksudnya lawan dari adil. Ketidakadilan sosial ini sekarang sudah jadi bahasa umum ya, adalah sama dengan kezoliman. Jadi ketidakadilan sosial tuh berarti kan kezoliman terhadap manusia. Jadi ketidakadilan sosial tuh maksudnya itu kezoliman terhadap sesama manusia. Kezoliman itu kan ada yang subjektif, ada yang objektif. Yang subjektif itu yang mengenai diri kita sendiri. Kalau yang objektif itu ke hal yang di luar diri kita. Itu bisa ke sesama manusia atau selain manusia. Jadi misalnya ke alam, hewan, binatang, itu di luar yang selain manusia. Nah berarti ini kita yang bicarakan ini tentang kezaliman terhadap sesama manusia. Misalnya contohnya banyak sekali kan. Kan kezaliman lawannya adalah adil. Kalau adil kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah kalau zolim kebalikannya, jadi ketidakadilan, sama artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak semestinya. Kita lihat sih banyak ya, kalau di sehari-hari kita tuh banyak sekali, termasuk saya sendiri nih gak luput dari melakukan kezaliman. Kita mesti tahu juga batasan-batasan mana nih yang disebut zolim. Jangan-jangan persepsi kita tentang zolim beda-beda kan. Menurut kita ini nggak zolim, menurut orang lain zolim. Menurut kita tidak zolim, menurut orang lain zolim. Nah itu kan kita juga harusnya sama gitu persepsi kita tentang apa yang disebut dengan adil. Yang tidak adil itu yang seperti apa. Pernah disinggung ya di obrolan hati yang berapa waktu yang lalu itu, bahwa toleransi adalah dasar dari etika. Kalau kita mau tahu tentang etika, kita harus memahami toleransi dulu. Etika itu kan pengetahuan untuk kita menentukan sikap baik dan buruk. Jadi sebenarnya masalah yang mau kita omongin ini nih sekarang, bahwa kenapa sih orang-orang tuh berbuat tidak adil atau zolim kepada sesama manusia, sehingga banyak terjadi zoliman-kezoliman atau ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang manusia lainnya ke sesama manusia lain gitu. Karena orang tidak tahu bahwa hal itu salah, jadi melakukan kezoliman. Bisa karena dia nggak tahu, atau dia memang niatnya jelek. Maksudnya niatnya jelek tuh dia nggak peduli gitu. Dia mau zolim, mau tidak adil pada orang lain, dia nggak peduli. Ada yang dia tahu itu sebenarnya nggak bagus tapi tetap dilakukan. Nah itu ada juga yang nggak tahu gitu. Harusnya kalau kita menyadari itu dan kita tahu bahwa ini tuh harusnya yang baik itu begini, baik seperti ini, yang tidak baik begini, itu bagusnya kita ngasih tahu orang ya, Contoh kasus ini, parkir mobil aja, misalnya parkir mobil di jalanan, menghalangi jalan tetangga yang lain, jalannya cuma satu, itu jadi mengganggu orang kan. Terus orang bangun rumah, dia kan harus izin kan, emang udah izin sama tetangga. Kayak orang bangun rumah itu banyak debunya ke tetangga, suaranya berisik, suara alat-alat berisik. Yang pembangun rumah itu nggak paham, dia nggak sadar kalau itu sebenarnya suatu bentuk kezoliman juga buat orang lain. Saya berapa bulan kan bangun rumah kan, berminggu-minggu berapa bulan, tapi suara berisiknya, debunya, rumah tetangga juga jadi berdebu kan. Walaupun kita memakluminya, memang kita memaklumi, tapi kan seharusnya orang-orang tuh paham tuh, harusnya memahami nih bahwa kalau bangun rumah diminimalisir lah gangguannya. Misalnya dia bikin
seng misalnya nggak ditutupin biar nggak berdebu. Terus suara berisiknya nih ya, kayak motong ubinnya jangan di depan rumah lah, jangan dekat jalanan. Kan kalau dekat jalanan jadi dekat banget, apalagi kalau jalannya satu mobil, kan berisik banget ke rumah tetangga. Sedangkan tetangga tuh mau nonton TV jadi nggak bisa, nggak dengar, mau belajar jadi berisik. Kalau orang yang nggak menyadari bahwa itu tuh mengganggu, harusnya dia tuh bisa paham gitu, orang tuh gimana ya, saya tuh maunya tuh masyarakat tuh bisa paham gitu. Kalau menurut saya tuh bisa paham, saya harus mikir gitu setiap orang, gimana ya saya supaya tidak mengganggu orang lain kan gitu. Berlatih untuk peka ya sebenarnya tuh tiap diri manusia itu. Tapi kayak gini, dia mau potong ubi bisa kan, nggak usah di depan, coba dia diusahakan kalau dia bisa di belakang gitu, di tengah-tengah rumah, kan lumayan suaranya. Atau dia bikin pas potong ubi itu dia bikin tempat apa namanya yang agak tertutup gitu. Nah itu kan masih bisa diakalin sebenarnya. Nah harus punya kesadaran seperti itu, harusnya kayak begitu. Dan lingkungan RT juga harus mengantisipasi sebenarnya. Nah, jadi masyarakat Indonesia mungkin banyak ya kalau menurut pandangan saya ini ya, bahwa itu tuh zolim. Jadi tidak tahu bahwa itu kezoliman. Nah itu tantangannya, gimana caranya biar masyarakat bisa tahu gitu bahwa ini tuh zolim, ini harusnya mereka bisa menjaga tindakannya atau sikapnya supaya ganggu orang lain gitu. Ya, kita sendiri juga melakukannya, dan biasanya kita nggak sadar karena kita tidak mengalami. Ada dua hal saja yang saya tanggapi terkait dengan tadi. Pertama adalah bahwa dasar dari etika itu adalah toleransi. Ilmu etika itu sebenarnya ilmu seperti juga ilmu logika adalah ilmu yang berasal dari pemahaman manusia secara langsung tanpa melalui wahyu sekalipun gitu. Jadi memang ilmu yang memang dipahami oleh akal pikiran manusia. Nah, ketika apa itu yang dipahami oleh akal pikiran manusia, maka semua manusia bisa dengan mudah sebenarnya untuk memahami itu. Hanya nanti ketika aplikasi di lapangan atau pengetahuan dan wawasan manusia akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, oleh pengalaman pribadinya, oleh pengetahuan yang terkait dengan keagamaan yang mungkin secara dari mula atau dari kecil sudah diberi pengetahuan keagamaan, sehingga sedikit atau banyak maka pengetahuan atau pemahaman etika itu tercampuri oleh berbagai macam hal-hal eksternal tadi gitu ya, baik itu dari saya ulangi, dari pengalaman pribadinya, lingkungan sekitarnya atau pergaulannya, atau dari pengetahuan agama yang memang secara khusus biasanya setiap orang atau setiap kelompok mendapatkan itu sejak kecil gitu ya. Kemudian toleransi itu sendiri tadi menjadi dasar sebenarnya dari ilmu etika itu. Toleransi seperti kita ketahui, kita mengetahui toleransi adalah terkait dengan hubungan antar orang yang berasal dari pemahaman mendasar, berawal dari pemahaman tentang keberadaan dia sebagai manusia, sebagai dan ada keberadaan makhluk lain atau entitas lain di luar dirinya. Kemudian dia memahami ada persamaan dan perbedaan di antara dia dan juga di antara berbagai entitas di luar dirinya tadi. Kemudian setelah itu, maka sebuah keniscayaan adalah sebuah relasi antara
orang tadi menyadari dirinya, kemudian segala sesuatu di luar dirinya, dan segala sesuatu itu jadi relasi sebuah keniscayaan, adanya sebuah relasi. Dan relasi-relasi inilah yang memang menuntut adanya sebuah etika. Relasi-relasi ini akan menunjukkan bahwa secara akal bahwa manusia itu, dan juga antar hubungan benda-benda, ya khususnya tentu manusia, karena manusia sama-sama mempunyai pikiran, maka secara keniscayaan relasi-relasi tadi yang memang adanya relasi-relasi itu akan memberikan respon terhadap masing-masing pribadi, apakah itu sesuatu yang baik, tidak baik, enak, tidak enak, menyenangkan, tidak menyenangkan, benci, cinta, dan selanjutnya. Nah, itu meniscayakan sebuah tuntutan nilai. Nilai-nilai inilah yang secara akal disusun oleh akal itu sendiri, baik itu secara pribadi ataupun secara sehingga menjadi sebuah etika. Jadi secara sederhana sebenarnya etika ini akan orang, dan bisa setiap orang juga menilainya dengan sangat sederhana, yaitu dengan setiap manusia dan menilainya. Tentu ya ada nanti dalam jiwa manusia itu ada rasa, ada akal, pikiran gitu ya. Itu sesuatu kesatuan sebenarnya. Ketika dia merasakan bahwa ini adalah baik buat dirinya, enak buat dirinya, dia inginkan, maka sesuatu itu adalah sama juga diinginkan, disukai, enak oleh orang lain. Demikian juga bahwa ketika dia merasakan sesuatu itu tidak enak, tidak suka orang lain melakukan terhadap dirinya, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut kepada orang lain. Jadi sebenarnya sederhana itu kalau kita turunkan kepada apa yang ada pada pribadi masing-masing, bahwa setiap orang mempunyai keinginan, mempunyai perasaan, mempunyai akal bahwa segala sesuatu yang baik buat dirinya, yang lain, segala sesuatu yang tidak enak atau tidak disukai oleh dirinya juga tidak disukai oleh orang lain. Nanti ada polarisasi atau pemahaman ya terkait dengan tadi pemahaman tadi, pemahaman dirinya, pengetahuan dan wawasan dari lingkungannya, atau lebih dekat mungkin pemahaman khusus dari aliran-aliran agama tertentu atau aliran-aliran dalam agama tertentu gitu. Jadi itu suatu penafsiran yang berbeda terkait etika. Jadi sebenarnya etika itu sendiri adalah berasal dan bisa dirasakan, dipahami oleh setiap orang melalui akal budinya lah, perasaan dan pikirannya, akal budinya. Itu saja dari saya. Ya, terima kasih Pak Denny atas tanggapannya. Nah, itu berarti banyak harus belajar. Berarti manusia itu harus belajar, belajar supaya tahu bahwa dia itu bersikapnya baik atau buruk, kan gitu kali ya. Ya, setuju tuh sama yang Pak Denny tadi bilang. Mungkin yang pertama kayak ada perbedaan budaya dari masing-masing orangnya. Dia ada dari lahir gimana, terus lingkungannya gimana cara dia ditumbuh atau besar tuh kayak gimana. Lifestyle juga kadang-kadang bisa ngebedain antara itu bisa menentukan sikap baik atau buruk. Terus pengalaman cara menghadapi masalah juga kadang-kadang kan tiap orang beda, dan semakin kita sering menemui masalah tuh kita semakin belajar kan, kayak gitu. Dan pada akhirnya tuh kita tuh untuk menyelesaikan masalahnya harus ada
pengetahuan juga, harus selalu upgrade diri dari yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Mungkin kalau dari anak-anak tuh kadang-kadang suka ada yang bilang kurang mainnya jauh, nah itu tuh mungkin bisa dibilang kayak itu juga. Jadi kalau orang yang lebih sering sosialisasi sama orang, sering ketemu sama orang, terus menghadapi tipe-tipe orang yang berbeda-beda tuh, dia lebih tahu gimana caranya untuk menghadapi orang lain, dan lebih cenderung lebih mengerti sebelum orang itu bilang orang ini tuh harus seperti apa kan. Nah itu tuh biasanya lebih tahu. Terus kayak perpindahan lokasi aja, dari misalkan kayak soal parkir aja kan, kalau di kita mungkin jalannya sempit ya Bu. Nah kalau misalkan di orang-orang yang di mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur yang lokasinya masih besar gitu, itu kan emang kalau misalkan antara keluarga masih dekat-dekatan gitu, akhirnya merasa masih punya sendiri juga. Jadi kadang-kadang untuk budaya dan lokasi juga kadang mempengaruhi. Terus biasanya juga bonding juga ngefek, karena biasanya orang ngerasa kita nggak saling kenal, jadi ya udah aja lakuin apa aja yang kita bisa lakuin, karena besok pun misalkan ketemu lagi, atau misalkan emang kita jarang ngobrol, jadi ya udah aja lakuin aja hal apa yang kita inginkan. Sama prinsip dalam diri juga kadang-kadang beda. Ada orang tuh yang kalau misalkan bahagianya dia tuh mungkin buat dia sendiri gitu, pokoknya kalau saya ini benar ya itu benar. Tapi ada orang yang mungkin udah dari pengalaman hidupnya, akhirnya cara dia untuk mencari apa yang bisa membahagiakan dia tuh tapi membahagiakan orang lain gitu kan, itu jadi beda akhirnya. Terus psikologis orangnya juga kadang-kadang kalau misalkan orangnya yang sedang emosi atau bersikap sewenang-wenang kan kayak gitu, psikologis dalam dirinya juga, atau misalkan dia lagi fluktuatif lah ya emosinya kayak gitu, ada depresi ataupun bisa jadi bikin sewenang-wenang sama orang. Mungkin kayak gitu sih Bu dari aku, karena kadang kan kalau misalkan kita ngomongin adil nggak adil tuh ya biasanya pada akhirnya negara juga harus turun kan gitu, entah itu dari RT RW sampai negara yang penegak hukum, itu polisi, keadilan atau pertahanan TNI aja tuh turun, karena ada orang-orang yang mungkin kita punya perbedaan pendapat tentang ini benar atau buruk. Gak akan banyak sih, dikit aja. Lebih ke tentang zolim itu sebenarnya belum tentu kita sengaja ngelakuin. Kadang-kadang zolim itu justru juga banyak kezoliman terjadi karena ketidaksengajaan gitu loh. Jadi kayak kita nggak sadar ternyata kita tuh zolim, atau orang lain tuh nggak sadar ternyata dia tuh zolim. Makanya kita harus latih kepekaan, harus coba lebih peka sama orang lain, terus juga harus banyak belajar juga sih, banyak ilmu. Contohnya gini, kalau misalnya orang yang pasti dalam hidup pasti pernah deh ketemu orang yang bodoh, itu secara nggak sadar dia tuh nyusahin orang, terus juga jadi bisa zolim sama orang gitu. Makanya kan Imam Ali juga pernah bilang jangan berteman dengan orang dungu karena itu bisa mencelakaimu, kayak gitu. Dan itu udah berapa kali ketemu juga dalam hidup ya. Aku juga nggak tahu pernah nggak ya aku kayak gitu, zolim secara nggak sengaja gitu loh, zolim secara tidak diniatkan, tapi karena aku nggak tahu atau karena aku nggak peka, terus ternyata aku zolim gitu. Jadi berusaha buat jadi lebih peka sama orang lain, lebih peka sama keadaan, kondisi, juga selalu mengupgrade ilmu pengetahuan, mau ilmu pengetahuan tentang suatu bidang atau ilmu pengetahuan secara umum dan lain-lain kayak gitu sih. Karena itu zolim yang tidak tahu karena tidak sengaja itu tuh berbahaya banget. Pandangan saya terhadap ketidakadilan sosial terutama di Indonesia, sepertinya terlihatnya ada beberapa ketidakadilan yang sudah menjadi budaya, yang secara tidak direncanakan bukan tidak, orang-orang juga tahu gitu kalau itu tuh buruk, tapi tetap
tetap berlangsung berulang kali. Kayak contohnya tuh saya ngomong gini karena ada contohnya, misalnya kayak ini ya, ketidakadilan dalam misalnya dulu tuh kalau UN gitu ya kan, masuk SMA dari SMP atau SD ke SMP itu suka ada ya yang pakai kunci jawaban gitu, ada aja yang membagikannya terus dengan cara bayar untuk dapetin kunci jawaban, dan itu kan kemungkinan benernya juga nggak, walaupun nggak 100% tapi nggak jelek juga. Dan itu tuh menurut saya tuh tidak adil ya untuk orang-orang, anak-anak yang tidak memakai kunci jawaban itu. Maksudnya jadi itu tuh setiap tahunan itu terus berulang karena orang-orang juga tertarik untuk menggunakan itu, walau memang tahu itu buruk gitu, tapi kan ya yang tahu mereka aja, jadi mereka nggak masalah. Seharusnya budaya yang seperti itu tidak ada, lebih diketatkan, bisa dengan upaya-upaya dari pihak-pihak yang berwenang, misalnya dari pihak sekolah itu bisa lebih mengawasi berjalannya ujian, atau kayak melarang, menegasi bimbel-bimbel yang saya tahu sih ya, bimbel-bimbel itu yang juga suka ada ngasih kunci jawaban gitu. Itu nggak tahu sih kalau sampai sekarang, tapi waktu saya SMA mau ke SMA dulu masih kayak gitu, budaya ketidakadilan. Itu kalau kesimpulannya memang ya itu, manusia tuh ada yang tahu itu bahwa dia zolim tapi cuek aja, atau dia nggak tahu kalau dia zolim. Berarti karena tadi ya tidak ada pengetahuan kan untuk bisa menentukan sikap baik dan buruk. Ya etika itu tadi, norma-norma itu. Ya, etika itu sebenarnya sudah jadi ilmu sebenarnya. Etika itu sudah jadi ilmu. Hanya memang nanti kalau kita perhatikan memang ada etika-etika yang memang secara khusus ada di dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau kita misalnya tata krama suatu suku misalnya, itu menjadi tata krama atau etika di suku itu gitu kan. Tapi secara garis besar nanti ada kalau kita bandingkan satu sama lain, ada tata krama atau etika yang memang sama semua gitu kan, bahwa misalnya menghormati yang lebih tua itu adalah baik, misalnya seperti itu. Etika ketika bahwa berbuat sopan itu adalah baik misalnya, dan berprasangka buruk misalnya jelek. Jadi sebenarnya etika itu kalau kita susun sebuah itu merupakan sebuah ilmu, jadi membuat suatu tatanan pengetahuan baik langsung atau tidak langsung itu ada di dalam masyarakat dan ya, diaplikasikan oleh masyarakat. Buat kita closing ini, berhubungan dengan negara mengatur masyarakat. Harus diingat, umat beragama berdasarkan agamanya. Tapi semua agama-agama ini dalam bernegara harus mengikuti hukum negara yang diatur oleh negara.